Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di konten kali ini alhamdulillah bisa bertemu dengan kawan lama ya, Iya. Dokter Ramdan. Ya dok ya, gimana Iya. apa kabar, sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau setelah berapa tahun? Pas mas zaman Baja Hitam RS. Baja Hitam merah. Ya 9392 lah. Dulu sempat apa ya? Ketahuan tuanya dong. Hah? Minta bahas. Ya jadi mungkin sekarang inginnya sedikit interview kali ya dok ya. Edukasi. Ya, maaf ke distract. Ada sedikit distract jadi intinya setelah berapa tahun tuh? 20 Ya 5 tahun lah. Tahun lah. 25 Wah, tahun. 25 tahun kelamaan. 25 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya masih tetap muda gitu. Sekarang baru 25 tahun. Oke lah, mungkin poin utamanya ingin meminta apa ya? Bukan meminta ya, mungkin Dokter Ramdan ini sebagai tenaga medis, ahli medis, pasti tahu lah. Bukan ahli medis ya, bukan. Ya, yang intinya ya pernah mendalami ilmu medis lah. Pasti tahu lah apa aja nih yang harus dijaga atau dilakukan selama masa pandemi ini, karena pandemi ini sangat meresahkan, semua sektor kena, ekonomi, pendidikan, agama, kesehatan terutama. Silakan. Iya. Nah sebenarnya bukan ahli ya. Ya, ini apa? Sebagai medis yang narasumber mungkin. Jangan narasumber. Narasumber lah mungkin. Jangan narasumber. Sebagai kita teman, mungkin ada orang bertanya ke kebetulan apa istilahnya COVID ini menjadi topik yang sampai sekarang belum selesai ya. Ya. Adapun kalau misalkan apa aja yang harus kita lakukan, Upaya pencegahan lah supaya tidak positif gitu. Dok. Ya sebenarnya seperti yang sudah dijalankan oleh pemerintah ya. Prinsip 3M itu. Prinsip 3M itu. 3M. Nah, 3M itu kan kita ini bisa kita lihat apa yang kita pakai, jadi memakai masker. Fungsinya untuk apa memakai masker? Yaitu tadi sifat dari virus COVID itu kan dia bisa menularkan dengan cara droplet istilahnya. Percikan. Nah, bisa. Kalau kita sudah lihat banyak literatur, banyak video yang atau konten yang lebih detail sekarang ini menjelaskan proses mekanisme penularan COVID lewat droplet gitu ya. Percikan. Nah, ada penelitiannya berapa persen ketika seseorang itu misalkan si A dan B, si A pakai masker, si B tidak, berapa persen kemungkinan angka menularkannya. Itu nanti banyaklah di berbagai literatur bisa dilihat. Terus berapa persen ketika si A dan si B itu dua-duanya pakai masker. Nah, untuk maskernya sendiri juga sebenarnya kalau kita teliti lagi sebenarnya ada macamnya gitu kan. Maksudnya maskernya kalau untuk tenaga medis kan masker yang otomatis karena dia berhadapan langsung dengan pasien yang sudah tersuspek COVID misalkan. Jadi tentu saja masker yang dipakai adalah masker yang dengan kaliber yang lebih bertahannya di atas 95%. Pernah dengar mungkin seperti masker N95. Adapun kalau untuk masyarakat awam atau di luar seperti kita ya tidak ada salahnya untuk memakai masker kain. Namun untuk masker bedah sendiri lebih bagus. Tapi alangkah baiknya mengingat distribusi masker bedah itu agak susah. Jadinya tidak ada salahnya untuk memakai masker yang sudah disediakan di berbagai tempat saat ini. Iya.
Terus itu baru 1 M ya. M yang kedua. M kedua menjaga jarak. Agak jauh berarti ya. Oke. Jarak yang disarankan itu ada yang bilang 1,5 sampai 2 meter. Nah, karena itu bukan asal-asalan menghitung jarak seperti itu. Itu kan berdasarkan WHO ya. Jadi Sudah mereka ada sudah ada SOP lah bahasanya. standar observable ya. SOP lah itu bahasanya SOP. Bahasanya ya jadi dengan jarak segitu diharapkan virus tidak menyebar atau menular secara langsung. Mungkin jadinya jarak aman di jarak antara 1,5 sampai 2 meter. Banyak referensi yang lebih bagus ya 2 meter gitu kan. Ada yang bilang 1 meter juga ada ya bilang seperti itu. Tapi intinya menjaga jarak. Sebenarnya komunikasi masih boleh pakai masker, jaga jarak gitu kan, seperti ini. Yaitu karena yaitu prinsip-prinsip protokol kesehatan yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Meskipun kadang orang kalau di pelosok-pelosok masih tabu ya, ngapain sih jaga masker, ngapain jaga jarak, ngapain jaga masker. Yaitu prinsipnya kita sedang menghadapi virus yang tidak terlihat oleh mata. Iya. Ukurannya berapa mikron gitu kan ya. Ya seperti itu. Itu yang M yang kedua. Yang ketiga ya kita sudah tahu sendiri apa yang ketiga? Apa ya? Apa? Yang ketiga apa? Oh, sering mencuci tangan. Mencuci tangan. Mencuci tangan ini kan ya berapa persen penyakit berawal dari tangan. Rata-rata tangan ya, terutama virus tuh terutama anak-anak yang udah main gitu. Sampai saat ini tuh harus dididik untuk selalu mencuci tangan gitu kan ya. Sebenarnya mencuci tangan itu sudah dari zaman dulu yang istilahnya hal-hal dasar yang sebenarnya harus banyak di iklan-iklan gitu kan ya, yang harus disarankan sejak usia dini untuk menyarankan anaknya rajin cuci tangan. Adapun cuci tangannya sendiri itu tuh nggak asal-asalan sebenarnya. Standarnya dok, tolonglah dijelaskan. Cuci tangan seperti itu apa? Ada dua. Cuci tangan yang pakai air mengalir, atau cuci tangan yang pakai antiseptik kayak gitu. Hand sanitizer yang sering kita kenal. Nah itu untuk durasinya kalau pakai air mengalir itu bisa nanti dikoreksi lagi ya kalau salah ya. Untuk yang air mengalir itu kan karena air mengalir gitu bisa 20 sampai 40 detik gitu kan. Jadi prinsipnya ya cuci tangan 5 langkah itu. Yang seperti ini palma to palma. Nah ini nanti kalau bahasa itunya ya terus setelah itu langkah punggung tangan. Saya dapat ini terus apa tuh? Gimana tuh? Oh gini. Nah ini tuh. Ini saya bahasanya juga sedikit lupa, tapi prakteknya nanti bisa dilihat lebih jelas. Ini prinsip cuci tangan, artinya cuci tangannya itu jangan asal-asalan, kalau bisa ada tahapannya. Karena ini area-area ini area-area yang di mana bakteri itu nempel atau virus itu nempel. Nah, di sini tuh ya. Setelah itu ini. Nah, seperti ini ya. Dua-duanya. Terakhir seperti ini. Ini apa ini? Ulap-ulap. Maksudnya apa nih? Ini tuh kan biasanya kan di kuku jari itu kotoran juga bisa menempel bakteri atau virus yang tidak terlihat. Kadang kita nggak ngeh istilahnya ya, bahasa Sunda nggak ngeh. Nah ini langkah kelima udah selesai. Durasi antara dari yang tadi yang pertama itu kalau pakai ML 20 sampai 40 detik. Kalau pakai hand sanitizer ya durasinya